Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya, Rara Alamri, kembali hadir di layar televisi Anda dalam program Solusi Menuju Sehat yang akan memberikan informasi, solusi, dan juga edukasi tentunya terkait dengan kesehatan bersama narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Nah pemirsa, hari ini tema kita pada malam hari ini sangat menarik, yaitu apakah stroke bisa sembuh? Nah, ini mungkin pemirsa di rumah ini sudah menjadi bertanya-tanya nih di rumah ya, Dok ya. Nah, untuk itu, untuk lebih jelasnya lagi, saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Ruslan Ramlan Ramli, spesialis saraf. Iya. Ya, Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat-sehat. Memang ya, Dok, terpancar nyata aura sehat-sehatnya ini, aura Jangan aura gagahnya ya, stroke. Dok ya. Tidak nampak sudah berusia lebih tua ya, Dok ya. Nah, Dok, baru-baru ini kan beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 29 Oktober, kita memperingati Hari Stroke Sedunia, Dok. Iya. Yang memang bertujuan untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan gejala-gejala dan juga bahaya agar masyarakat ini lebih bisa sedini mungkin menyelamatkan nyawa seseorang sebelum terlambat. Iya. Apalagi stroke ini kan sebenarnya sudah menjadi penyakit yang familiar terjadi di masyarakat, Dok. Nah, untuk itu lebih jelasnya, Dok, stroke ini sebenarnya apa sih, Dok, dalam istilah medis? Oh iya. Jadi dalam rangka hari ulang tahun Hari Stroke Sedunia ini, memang tanggung jawab kami sebagai dokter spesialis saraf yang ada di wilayah masing-masing, itu salah satu adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam arti bahwa kita harus bisa mencerdaskan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bagaimana bisa mengenal lebih awal gejala stroke itu, sehingga stroke itu bisa ditangani atau bisa dicegah lebih awal ya. Karena prinsipnya stroke kalau ditangani lebih awal maka persentase kesembuhan lebih besar dan angka kecacatan akan lebih kecil. Nah, stroke sendiri itu adalah suatu gangguan dari aliran atau suplai darah yang mengalir di dalam pembuluh darah otak. Ya. Jadi itu adalah suatu gangguan. Jadi satu gangguan apakah terjadi penyumbatan ataukah perdarahan ya pada pembuluh-pembuluh darah di otak yang terjadi secara spontan, bisa dia vokal, bisa dia general, bisa dia dua-dua. Nah itu. Dan itu mengganggu fungsi kinerja otak, Dok. Ya, fungsi kinerja otak itu kan, otak itu sama dengan pusat mesin listriknya manusia. Sekali, Dok. Jadi aktivitas segala kita manusia ini diatur atau dikelola oleh jaringan otak kita semua ya. Sehingga kalau terjadi gangguan stroke, gangguan penyumbatan atau gangguan perdarahan, itu akibatnya menyebabkan kematian daripada sel-sel otak yang dilayani, ya, sehingga menimbulkan gejala klinis berupa kelumpuhan atau sampai pada kematian. Nah, itu tergantung dari waktu awitan namanya, waktu serangan. Serangan awitan. Ya, jadi serangannya jadi makin cepat, makin dini kita menanganinya, makin kecil kemungkinan angka kematian ataupun angka kecacatan yang akan terjadi. Tapi kalau sudah melewati waktu, akan menyebabkan kecacatan yang lebih parah ataupun sampai kematian. Jadi proses stroke itu tidak sebenarnya datang tiba-tiba, tapi selalu datang dengan gejala awal, tapi gejala inilah yang tidak dikenal oleh masyarakat kita. Inilah yang perlu kami sampaikan pada saat sekarang, bahwa kita ingin mencerdaskan warga masyarakat kita di dalam skop ya, pengenalan tentang gejala-gejala stroke itu. Betul sekali, karena sebenarnya kan stroke ini sudah penyakit lama, Dok ya, tapi ya. baru sekarang mulai jadi perbincangan ya, Dok ya. Jadi. Nah, untuk jelasnya lagi nih, Dok, yang saya tahu bahwa penyakit stroke ini juga memiliki tipe-tipe kan, Dok. Nah, mungkin bisa dokter jelaskan tipe-tipe apa saja yang ada pada itulah penyakit seperti stroke. tadi yang saya sampaikan, bahwa gejala stroke itu atau penyebab stroke itu kan tipenya bukan penyebab tapi
akibat dari suatu gejala stroke itu biasa disebabkan oleh dua tipe ya. Tipe tadi ya oleh penyumbatan dan ada yang perdarahan ya. Nah, kalau perdarahan itu biasanya di dua tempat ya. Perdarahan itu di jaringan subarachnoid namanya. Jadi di bawah lapisan selaput otak. Kemudian ada juga yang di dalam jaringan otak, intracerebral namanya. Itu yang perdarahan. Itu kurang lebih hanya 15% kasusnya, tapi itu fatal kalau kena. Ya, itu yang termasuk berat. Yang 85% itu non-hemorrhagic stroke, yang bukan perdarahan. Itu bisa karena emboli. Emboli itu artinya ada jaringan partikel yang ikut di dalam aliran darah, terus menyumbat pembuluh darah kecil yang ada di otak. Ya, itu biasa emboli lemak, ya, kolesterol. Atau bisa tromboemboli, artinya permukaan endotel itu lapisan dalam pembuluh darah yang tua yang sudah ikut terlepas, sama dengan kalau di pipa air, itu permukaan dalam yang melekat karatan-karatan itu yang ikut terlepas. Itu namanya tromboemboli. Nah, itu bisa ikut aliran darah dan menyumbat pembuluh darah di otak. Itulah yang tipe penyumbatan. Yang penyumbatan. Nah, yang paling sering terjadi di masyarakat itu tipe yang mana, Dok? Itu 85% itu adalah adalah non-hemorrhagic stroke yang bukan perdarahan, penyumbatan. Yang perdarahan itu jarang terjadi tapi biasanya fatal. Biasanya orang masuk dengan sudah tidak sadar dan diawali dengan sakit kepala hebat, muntah-muntah, kemudian tidak sadar dan lumpuh dan akhirnya koma dan meninggal. Oh, berarti saya pernah punya pengalaman, Dok. Itu keluarga saya, dia tiba-tiba terjatuh di kamar mandi, Dok. Nah, pada saat dia dibawa di rumah sakit, itu dokter sudah mengatakan bahwa ini ada penggumpalan darah. Itu bisa jadi karena stroke mungkin, Dok, ya? Boleh jadi, ya. Boleh jadi dia jatuh karena umumnya memang stroke itu datangnya tiba-tiba. Tetapi sebenarnya dia bukan datang tiba-tiba, dia sudah ada memberikan gejala. Seperti rasa pusing, mual, muntah, sakit kepala, terus sering kram-kram. Kadang-kala terus tiba-tiba rasa lemah separuh bagiannya, artinya mungkin tungkainya, lengannya, atau separuh wajah, atau dia kalau bicara kadangkala tergigit lidahnya, ya, kalau dia mengunyah, kadangkala, atau bicaranya cadel, itu pasti cadel itu peklo. Ya. Apakah itu mempengaruhi, Dok? Bukan mempengaruhi, tapi itu adalah gejala awal dari suatu stroke. Tapi bagaimana jika memang bawaannya mereka itu cadel, Dok? Oh, lain juga ya. Bisa lain kalau dibedakan gitu beda mungkin, memang, Dok, ya? Jadi ada memang cadel di bawah lahir ya. Itu bukan karena bukan karena fungsi aliran darah yang terganggu, tapi itu gangguan daripada tumbuh kembang dari bayi, ya, tidak apa-apa itu cadel itu. Yang cadel itu yang ya kalau saya biasa pasien saya suruh sebut nama saya. Kalau tahu nama saya Ruslan Ramlan Ramli. Kalau R-nya sudah Ruslan Lamlan Lamli, itu pasien saya ini. Berarti dia cadelnya tiba-tiba mungkin, Dok, ya. Kalau sebelumnya tidak cadel menjadi cadel. Nah, tapi kan itu gejala manifestasi klinisnya itu, Dok, hampir mirip sebenarnya sama gejala penyakit yang lain. Mungkin spesifiknya lagi, Dok, supaya ditahu, oh ini bisa ditahu langsung stroke gitu. Apakah ada gitu yang lebih spesifik lagi, Dok? Lebih spesifik maksudnya. Jadi stroke itu awalnya hari ini, pagi ini dia bagus atau malam ini bagus, besok pagi langsung tiba-tiba muncul itu, gejala itu muncul. Nah, itu namanya stroke, artinya tiba-tiba datang. Berarti berbahaya ya, Dok, ya, tiba-tiba serangan attack ini, Dok, ya, tiba-tiba diserang. Makanya namanya attack. Datang tiba-tiba tanpa sapa. Tapi sebenarnya bagi orang yang sudah mengerti, itu kalau ada gejala pusing, mual, muntah, sakit kepala, ya, kemudian sering disertai rasa kram-kram atau bicara kadangkala cadel, atau biasa juga lompat-lompat dia punya bicaranya terjadi blocking lain ya, Dok. Maksudnya hari dia bahas ini terus tiba-tiba bahas yang lain gitu ya, Dok, ya, mungkin ya. Dia kadangkala suka pelupa, ya. Nah, itu kita harus hati-hati, ya. Cukup banyak berarti gejala-gejalanya, Dok, ya. Untuk faktor resikonya sendiri, Dok? Faktor resiko itu bisa karena hipertensi, bisa karena DM, ya, kencing manis, ya, gula, hiperkolesterolemi, ya, kolesterol yang tinggi, ya. Jadi makanya kita wajib memeriksakan diri, selalu memeriksakan diri, kontrol
laboratorium ya. Untuk cek Kimia kolesterol darah, ya, Dok, ya, ya. gula, Cek kolesterol, gula, asam kolesterol. urat, trigliserida. Berarti ada penyakit awalnya, Dok, ya? Ini stroke bukan Ya. penyakit berdiri sendiri, Dok, ya? Jadi stroke biasanya selalu sekunder. Ah, Jarang dia primer terjadi sendiri. Dan terjadinya itu karena adanya penyakit yang mendahului, ya. Seperti orangnya hipertensi, orangnya memang kencing manis, DM, atau orangnya memang hiperkolesterolemi, ya, kelebihan lemak, ya. Nah, itu biasanya penyebab stroke. itu mengapa, Dok? Bisa dari penyakit hipertensi, kolesterol tinggi, bisa mengakibatkan stroke. Ada kaitan apa, Dok, dalam segi medis Iya. sendiri? Ya, kolesterol itu kan lemak. Gula juga kalau tinggi itu viskositas darah di dalam viskositas itu kekentalan darah itu meningkat. Nah, kalau meningkat artinya bisa mempengaruhi sirkulasi darah. Mempengaruhi aliran darah. Sama dengan kalau misalnya kita dalam satu pipa air atau got. Kalau air yang bersih, jernih, mengalir lancar. Tapi kalau air itu ada olinya, coba lihat di toko-toko, ya, betul, di toko-toko, bengkel-bengkel itu kan banyak oli. Iya. Nah, coba lihat di situ juga lengket-lengket di pembuluh darah. Akhirnya dia berkumpul sedikit-sedikit sehingga akhirnya menyumbat. Nah, dengan tersumbatnya aliran darah di sini, maka jaringan saraf yang ada di sekitar, di bawah dari pembuluh darah ini yang harus dilayani itu tersumbat. Sehingga terjadilah kematian neuron-neuron namanya, sel-sel otak yang mengakibatkan fungsi motorik, sensorik, dan otonom itu ya. Otak kan fungsinya untuk itu. Betul. Nah, akan terganggu. Nah, kalau dia non-hemorrhagic stroke itu memang gejalanya berangsur-angsur, sedikit demi sedikit. Tapi kalau penyumbatan, perdarahan, itu terjadi secara tiba-tiba. Karena terjadi robekan, ruptur namanya, robekan pembuluh darah. Kalau pipa ini terus robek, maka keluar darahnya kan keluar. Darahnya keluar, akhirnya tidak akan sampai ke suplai di bagian distal, bagian bawah, bagian ujung. Akhirnya jaringan otak yang sebelah ini yang harusnya disuplai darah, itu tidak kebagian, matilah ini. Nah, di samping perdarahan sendiri itu, robekan pembuluh darah itu sendiri menyebabkan UDEM namanya, pembengkakan. Nah, jadi pembengkakan di sekitarnya itu juga yang menekan fungsi sel saraf yang lainnya, sehingga terjadi gangguan sensorik, motorik namanya, gangguan untuk rasa dan gerakan. Apakah stroke ini juga baik. Tuh sebentar, Dok, ya. Ini untuk pemirsa di rumah yang sedang menonton Solusi Menuju Sehat yang ingin terhubung bersama kami, Anda dapat menghubungi line telepon yang tertera di layar televisi Anda di 0451 452 414. Nah, sembari menunggu, Dok, ya, kita kembali. Ada penelpon, tahan dulu ya, Dok, ya. Halo, selamat malam. Ya, halo Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Ini apa namanya, dan pihak tema ini sangat bagus sekali Alhamdulillah. tentang masalah stroke ini. Terputus rupanya. Boleh dicoba lagi, Pak, nanti ya. Nah, sembari menunggu nih, Dok, kita lanjut kembali, Dok. Tadi kan sudah dijelaskan terkait bahwa stroke ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, Dok, ini pertanyaan yang lain nih. Apakah stroke ini juga bisa mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang atau bagaimana, Dok? Kalau menurut Dokter sendiri. Jadi fungsi otak itu kan pusat dari semua aktivitas tubuh kita, aktivitas kehidupan duniawi kita ya. Jadi baik itu sensorik, motorik, kemudian baik itu kortikal luhur namanya ya. Kortikal luhur itu fungsi korteks yang tentang keluhuran, artinya mulai dari kita kecil, pengetahuan yang kita tahu dari kecil sampai kita dewasa, itu kan mestinya normal. Tapi kalau kita sudah jadi pelupa, sudah menjadi tidak mengingat sesuatu atau cepat melupakan, itu namanya terjadi gangguan kortikal luhur. Nah, orang stroke bisa terjadi seperti itu ya, Dok. Nah, ada lagi nih, Dok, yang sering saya dengar di masyarakat, stroke itu terjadi bisa sebelah kanan ataupun sebelah kiri, Dok. Jadi tidak dua-duanya terjadi gitu, Dok. Itu bisa dijelaskan mungkin, Dok? Ya. Jadi stroke itu bisa mengenai
lokal atau vokal namanya, satu lokal, bagian. vokal, Bisa juga menjadi general, artinya terjadi lebih luas lagi ya. Nah, biasanya kalau serangan atau terjadi penyumbatan atau perdarahan ya, robekan pembuluh darah otak sebelah kanan, maka gejala klinis atau gejala fisik yang kelihatan itu adalah pada posisi yang kiri. Karena kenapa? Semua jaras otak dari otak kanan, kan otak itu ada dua belah. Iya, kanan. Belahan kanan dan belahan kiri. Iya, betul. Aliran darahnya masing-masing berbeda. Nah, kalau terjadi penyumbatan aliran darah ke otak kanan, maka jaringan otak kanan yang lumpuh. Tetapi serabut saraf yang turun dari korteks dari otak ini, mulai dari ujung atas yang permukaan otak sampai ke batang otak itu, setelah dia di batang otak itu dia menyilang. Dia menyilang, namanya berlawanan ya, berarti, Dok, ya. Dia menyilang di situ ya. Dia menyilang di situ, yang kanan menyilang ke kiri dan yang kiri menyilang ke kanan. Sehingga kalau ada kelumpuhan, ada kerusakan jaringan otak sebelah kanan, maka lumpuhnya sebelah kiri. Begitu juga kalau kelainannya di kanan, maka lumpuhnya di kiri. Itu bisa kita lihat dengan pemeriksaan CT scan. Nah, kita kembali membuka line telepon untuk pemirsa di rumah. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, dengan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang yang saya mau sharing dengan Pak Dokter ini. Karena saya Bapak boleh Pak, mohon maaf sebelumnya Pak, dengan Bapak siapa di mana Pak? Om Palu. Om Palu? Om Palu. Di mana Pak? Om Palu di Ulu Jadi. Nah begini, saya mau sharing dengan dokter ini tentang masalah stroke ini. Karena saya ini usia saya sudah 65 tahun. 62 tahun. Yang saya jaga ini hanya 3 saja Pak. Hanya 2. Apa itu Pak? Baik, terputus lagi ya. Om Palu. Dicoba lagi ya. Kami masih membuka line telepon interaktif di 0451 452 414. Halo. Baik, masih terputus. Baik. Nah, Dok, ini tadi sembari menunggu penelpon lagi kembali. Nah, Dok, tadi ternyata stroke itu bisa terjadi di bagian arah yang berlawanan ya, Dok ya. Seperti tadi dokter bilang, kalau misalnya kanan yang ini berarti efeknya malah timbulnya ke kiri. Dan itu seluruh bagian tubuh atau hanya tertentu, Dok, atau bagaimana? Tergantung dari luasnya jaringan otak yang yang dilayani oleh pembuluh darah itu ya. Jadi di otak itu ada bagian-bagian yang melayani anggota gerak atas, anggota gerak bawah, ada yang wajah. Nah, kalau dia lebih di ujung itu lebih kecil kemungkinan lokasi kerusakannya. Tapi kalau dia lebih ke pangkal, maka luasnya lebih besar lagi, lebih luas. Jadi bisa saja hanya satu bagian kanan, bisa juga dua-duanya, ya. Bisa juga yang tipikal namanya lengkap, mukanya, lengannya sampai ini. Tapi umumnya stroke itu dia kiri semua atau kanan semua. Kiri semua atau kanan semua. Iya. Jadi tidak terjadi di dua-duanya, Dok ya. Hanya sebagian ini kiri semua kah atau kanan semua kah, Dok ya? Bisa terjadi semua sekaligus, tapi kalau itu perdarahannya luas ataukah sama sekali penyumbatannya lebih di pangkal, pembuluh darah lebih pangkal ya. Di situ ada yang melayani otak namanya circulus Willisi, pembuluh darah. Kalau dia di pangkalnya, maka sangat luaslah kerusakan itu. Tapi kalau dia di ujung-ujung, maka kecil juga. Dampaknya mungkin, Dok ya, seperti itu. Nah, Dok, ini ada pembahasan terkait preferensi stroke itu seperti apa sih sebenarnya, Dok? Ada yang mungkin dokter mau tayangkan atau bagaimana, Dok? Preferensi stroke. Iya, sebenarnya saya ingin menayangkan bagaimana supaya semua orang bisa mengenal secara global ya, secara umum. Apalagi masyarakat ini penting mengetahui gejala-gejala stroke itu bagaimana, kemudian apa-apa saja yang kita harus lakukan untuk mencegah stroke,
itu perlu saya kira kalau bisa ditayangkan yang tadi. Mungkin setelah ini Oh, ya dok, sebentar ya ya. kita bisa. Ini dok, ini sudah ya. ditayangkan nih dok. 5 tanda peringatan stroke nih dok. Ya, Nah, yang pertama ada kesemutan atau kelemahan tiba-tiba dari wajah, Ya. lengan ataupun tungkal. Tungkai. Tungkai ya, khususnya apa ini dok? Sesisi tubuh. Ya, seperti Itu tadi yang maksudnya, pertanyaan. tadi yang ya. dokter jelaskan ya Jadi dok. hal itu terjadi secara tiba-tiba karena penyumbatan itu kan tiba-tiba, perdarahan itu kan tiba-tiba. Yang tadinya tidak kram, yang tadinya tidak lemah ya. Yang tadinya itu tungkainya kuat, terus tiba-tiba jadi lemah. Oh, lemah ini kayak Iya. tidak bisa menopang Karena lagi kalau dia mungkin, dari dok, ya, awal seperti pelan-pelan itu. itu biasanya bukan stroke, biasanya karena neuropati namanya. Beda kalau neuropati itu gangguan perifer, kalau stroke itu gangguan sentral namanya, gangguan pusat. Nah, sama dengan di listrik. Kalau kalau PLN-nya di sentralnya rusak, maka padam satu kaligus. Tapi kalau ya NCB kita saja yang di depan rumah yang mati, maka hanya lokasi kecil saja yang mati. Jadi dokter ahli saraf itu sebenarnya identik dengan dokter elektronya manusia. Oh, iya Nah, betul. jadi kalau teknik bagian elektro, ya elektro Kalau itu di kan ada dokter, kan tegangan tinggi, iya, ada tegangan betul. rendah, ya. Nah, kalau dokter saraf itu mempelajari jaras aliran listrik mulai dari sumbernya di otak sampai ke perifernya. Nah Ya, ini ada jadi yang inilah kedua nih, gejalanya. dok. Nah ini gangguan Itu bicara dok. ya, Saya bingung, terpaku gangguan sama ini, bicara. gangguan bicara dok. Itu seperti Ya. apa gangguan bicara? Maksudnya terbata-bata Ya, atau seperti tadi yang bagaimana, saya bilang, yang bingung itu seperti saya bilang biasa bingung, lupa apa Linglung segala, ya, dok, linglung. ya. Nah, itu harus salah satu tanda gejala daripada awal daripada suatu stroke ya. Bingung. Terus Gangguan bicara, gangguan bicara. Kadang-kala bicara tidak connect satu dengan pertanyaan dengan jawaban apa segala toh. Ataukah gangguan cara berbicara, dysarthry namanya, itu yang cadel. Dysarthry yang tadi ya dokter Dysarthry ya, cadel. Nah, bicara tapi begitu, tidak kentara kalau terutama bilang R. Nah, ya, cadel, Ya. ya. Nah, pemirsa, kami masih membuka line telepon interaktif di 0451 452 414. Bagi pemirsa yang ingin berkonsultasi ya, apalagi sudah ada Dokter Ruslan ini langsung spesialis saraf yang mungkin pemirsa di rumah ingin bertanya terkait dengan stroke ataupun penyakit-penyakit lainnya. Halo. Selamat malam. Halo, ya. Halo, selamat malam. Malam, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Yanti Yanti di mana, Bu? di Marawola. Marawola. Silakan Ibu. Iya. Selamat malam, Dok. Malam. Dok, ya saya ini kan masyarakat awam. Kira-kira, Dok, salah satu ciri-cirinya tadi kan ada kebas. Ya. Nah, bagaimana membedakan kebas yang saya rasakan itu, apakah itu menuju ke stroke atau asam urat, Dok? Oh iya. Oke, terus yang kedua dok, setelah melakukan operasi, pernah operasi usus buntu itu pasiennya malah cadel dok. Apakah itu ada pengaruhnya atau Apa Ibu bagaimana? boleh diulang pasiennya Pasiennya Bu? kenapa? Pasiennya Habis itu jadi cadel. cadel, habis operasi usus Habis buntu. operasi usus buntu. Ibu kalau boleh tahu usianya berapa Ibu sekarang? Kalau saya usianya sekarang itu 38. Kalau saudara saya yang operasi kemarin itu umur 29. 29 tahun. Masih terlalu muda. Baik. Laki-laki. Oke, ada lagi Bu? Cukup itu Cukup, sementara. baik. Terima kasih dok. Iya, Ya, terima kasih Bu kasih. Yanti di Marawola. Ya. Nah ini pertanyaannya menarik dok Ya. ya. Yang pertama tadi Rasa terkait kebas. ya, Ya. membedakan asam Antara urat stroke dan asam dengan urat. stroke. Nah Ya. Ibu Yanti sendiri sudah berusia 30-an Ya. tadi ya dok. Nah Ya. yang kedua Ibu Yanti berbicara soal saudaranya yang habis operasi usus buntu Ya. malah jadi cadel katanya dok. Dan usianya masih 29 Masih 29 tahun. Nah itu ya. bagaimana dok? Jadi begini Bu, rasa kebas atau rasa baal ya, rasa kebal, baal. rasa namanya kalau di bagian saraf itu parestesi ya, rasa Parestesi, kram, rasa ya. baas. Nah, kalau stroke itu Bu, dia hanya sepihak. Ya, dia sepihak. Tapi kalau gangguan metabolisme ya seperti gula, kolesterol, asam urat yang secara ini dia biasanya kiri kanan
kiri kanan ada. langsung Jadi dua-duanya rasa ya, awalnya Dok, ya? dua-dua itu neuropati Mbak, namanya. kebasnya. Neuropati ya. Dia neuropati. Untuk rentangnya sendiri, Iya. Dok, lamanya sama nggak? Misalnya tiba-tiba dia kebas, itu jeda waktunya sama kalau ke asam urat sama stroke, atau misalnya stroke lebih lama kebasnya terasa dibanding asam urat? Tidak, jadi kejadiannya aja. Oh. Jadi kalau asam urat itu kan kejadiannya kan perlahan-lahan dan terasa. Kalau stroke ini kram tiba-tiba datang. menyerang tiba-tiba, Iya, ya, Dok, tiba-tiba ya? datang. Sakitnya tiba-tiba langsung terasa Iya, sekali, langsung Dok, ya, terasa. mungkin ya? Kenapa terus sebelah pihak ini, sepihak ini lengan saya dengan tungkai saya ini kok tiba-tiba kram. Tapi kalau asam urat biasanya kramnya pada di sekitar sendi saja. Nah, Kaki dan asam gitu, urat Dok, itu ya? kan sistemik namanya, masuk aliran darah ya, asam urat, sehingga dia itu mengalir ke seluruh tubuh kita dan kejadiannya itu ke beberapa sendi. Jadi terjadi pada dua belah pihak. Kalau stroke hanya sepihak. Berarti Itu bedanya. itu Kemudian bedanya. yang Yang kedua lagi itu tentang operasi ya. Setelah dioperasi bicaranya cadel. Cadel ya, Dok, usus buntu katanya. Operasi Dok, usus buntu sama sekali jauh dari persangkaan untuk terjadinya stroke ya. Tidak ada, belum ada kasus orang habis dioperasi operasi usus buntu menyebabkan stroke. Tetapi bisa saja orang ini sudah ada predileksi namanya, tapi masih terlalu muda. Predileksi itu apa, Dok? Artinya ada penyakit awal ya. Apakah dia jantung, apakah dia penyakit hipertensi atau kencing manis ya. Nah, mungkin itu saja bisa kebetulan dioperasi, tapi penyebab daripada operasi usus buntu tidak pernah menyebabkan stroke. Tidak Ya, pernah tapi juga kalau orang yang bicara pasiennya ya, Dok, sendiri ya? punya Mungkin cadel, komorbid namanya, punya komorbid ya, komorbid, penyakit awal, ya boleh jadi kebetulan terjadi bersamaan. Iya. Hanya waktunya saja kebetulan Iya, bersamaan kebetulan ya, Dok, bersamaan, ya. Tapi ya. tidak ada pernah medis mengatakan bahwa dari operasi usus Usus buntu menyebabkan stroke. Tidak ada iya, ya, Dok, iya. ya. Berarti diagnosanya dokter tadi yang Iya. seperti dokter kali katakan, mungkin ada penyakit komorbidnya, Dok, ya. Kecuali lain kalau orang patah tulang, ya, patah tulang. Kalau patah tulang biasa ada namanya tromboemboli. Ada emboli lemak. Iya. Karena pembuluh darah patah tulang, pembuluh darah terbuka, akhirnya ada emboli. Emboli itu bisa menyumbat jantung, bisa juga menyumbat pembuluh darah di otak. Nah, kalau dia menyumbat pembuluh darah otak, dia stroke. Biasa orang pasca kecelakaan, yang patah tulang panjang ya. Nah itu. Tapi kalau usus buntu kayaknya belum pernah ya, sangat jauh hubungannya pasca operasi dengan timbulnya stroke. Apalagi menurut dokter masih muda ya usianya. Apalagi tadi masih 29. muda. Stroke ada memang usia muda ya. Kalau kita punya penelitian itu dari itu mulai 15 tahun sudah ada yang kena stroke, tapi sangat kecil ya. Tapi ada, Dok, ya? Ada. Berarti ya. apakah stroke ini termasuk penyakit genetik juga, Dok? Atau bagaimana? Ya bukan genetik, tetapi ini lifestyle-nya, jadi gaya hidup. Lebih ke gaya hidup. Iya, gaya hidup. Nah, memang dia biasanya ada faktor genetiknya ya, karena gangguan pembuluh darah. Jadi memang dia punya pembuluh darah misalnya dari orang tuanya begitu, tapi diperberat dengan gaya hidup. Gaya hidup seperti apa ini, Dok? Gaya hidup seperti maksudnya gaya hidupnya dengan makan ya, tidak makanannya yang berlebihan mungkin lemaknya, atau konsumsi berlebihan hal-hal yang seperti gula, gorengan, Dok, gorengan bisa. ya, itu kan lemak-lemak semua. Itu, Dok, ataukah orang alkoholisme, kopi, Dok. ya. Itu. Nah ini contoh ini nih, sorry ya, ini. Jadi kita harus segera harus berhenti merokok ya. Makanan Kemudian juga dijaga, alkohol, kemudian kontrol tekanan darah ya. Tekanan darah dan kolesterol, kemudian itu kita harus mengontrol kadar gula darah kita ya. Manage kita punya kadar gula darah. Nah, kemudian ini olahraga, Dok. Olahraga, makanan harus makanan yang sehat ya, makanan sehat ya, 4 sehat 5 sempurna. Betul, ya, kemudian olahraga 30 menit setiap hari. Harus olahraga
Tidak perlu harus yang olahraga berat mungkin Oh dok ya? jangan, tidak usah sesuai dengan umur. Saya juga tiap minggu naik sepeda, tapi bukan seperti atlet, ikut rame saja. Yang santai iya. dok ya. Yang penting ada aktivitas Ada bergerak aktivitas, gitu ya, exercise dok, ya. artinya kan gerakan saja, bukan untuk atlet ya. Iya. Nah ini tadi dok ya, Nah, ini sempat contoh. dijelaskan tadi ya dok. Iya ya, sudah tipe-tipe inilah stroke 85% itu stroke iskemik, artinya stroke yang tersumbat ya. ya. Yang tadi dokter katakan. Itu dok, ya. stroke pendarahan. Kemudian yang pendarahan itu 15%, itu bisa di dalam jaringan otak sendiri, intracerebral, dan ada juga yang di selaput otak ya, di subarachnoid namanya ya. Berarti SAH, subarachnoid. dok, sejauh pengalamannya dokter, yang paling banyak pasien dokter tangani berarti yang stroke iskemik Yang ini iskemik ya, dok, itu, iskemik artinya Sulawesi penyumbat Tengah ini, Dok. akibat penyumbatan, itu yang paling banyak ya. Tapi yang paling beresiko kematian paling Berisiko besar kematian yang itu mana, Dok? adalah yang stroke perdarahan, yang 15%. Karena stroke itu sedini mungkin harus segera ditangani. Ada namanya golden period. Iya, Makanya periode emas ya, pasien-pasien Dok, ya. stroke itu jangan kita terlalu lama mengambil sikap untuk segera mengantar ke rumah sakit. Minta maaf, ini saya sampaikan, hal ini kan sering saya temukan selama saya bertugas sebagai dokter, khususnya di Palu ini. Stroke ini kan sudah ada dari zaman dahulu kala. betul sekali, Hanya Dok. orang salah mengerti. Setiap orang kena stroke itu dia bilang dikena angin jahat. Angin jahat. Kena ya, angin Dok, ya. jahat, kena atujung, kena macam-macam. Nah, pergilah bikin adat dulu. Istilah kita di Palu ini kan, kita bikin adat dulu Pak Dokter. Dibikin adat 1 minggu dulu, 2 minggu. Ditahan-tahan. Baru datang ke dokter. Sudah permanen sifat sakitnya, stroke-nya baru ke dokter. Disinilah kegagalan kita. Padahal ada namanya golden period ya, 1 kali 24 jam, 20 paling ya sekarang kalau non hemorrhagic stroke itu 3 jam pertama kalau kita langsung tindakan DSA namanya itu, DSA, itu normal 100% seperti biasa. Asal tadi ya dok, 3 jam asal pertama 3 jam ya. pertama. Ya biasa kita bisa sampai 24 jam pertama itu segera harus dilakukan tindakan dengan tindakan DSA namanya ya. Yang istilahnya orang itu cuci otak. Kalau yang ada biasa dengar-dengar cuci otak ya, tapi itu bukan cuci otak namanya, tapi itu biasa. Jadi itu kalau segera kita tangani dalam 24 jam pertama, insya Allah kecacatan itu akan lebih ringan, Minim dan angka resikonya, kematian dok, ya. juga lebih kecil. Ya. Lebih cepat Itu kalau terselamatkan. cepat. Tapi kan saya minta kepada inilah salah satu dari tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya saya ingin mencerdaskan pengetahuan dari warga masyarakat saya, terkhusus untuk kita di Sulawesi Tengah. Janganlah stroke itu kita masih menganggap seperti dulu. Kalau dikena tiba-tiba lumpuh, kan biasa kan pagi malamnya cerita baik-baik, besok pagi bangun sudah lumpuh. Dia bilang kena angin jahat. Ini ya, penyakit. Ya istilahnya atujung Penyakit atau apa segala. kiriman-kiriman Akhirnya begitu ya, Dok. kita harus mengutamakan lagi dulu bikin adat. Ya, itu tidak salah. Kita ini kan yakin bahwa ada Allah ya. Itu semua yang artinya sebelum kita melakukan suatu tindakan, kita harus menyerahkan diri kepada Allah dulu untuk kita berupaya kan. Tapi saya harapkan kepada warga masyarakat, marilah kita jalan sama-sama. Di samping mungkin keluarga melakukan adat, segeralah bawa ke rumah sakit dalam 24 jam pertama. Dalam 24 jam pertama, kalau segera ditangani, insya Allah tidak akan memberikan gejala cacat yang lebih parah ya. Baik. Karena memang stroke ini merupakan kasus kematian kedua yang terbanyak setelah jantung ya. Begitu juga dia adalah kasus nomor 1 kecacatan. Dari semua penyakit yang ada, itu angka kecacatan nomor 1 di dunia itu stroke. Wah, baik dok angka ya. kematian ya. Baik dok, ini kita tahan dulu ya. Baik pemirsa, ini luar biasa, sangat menarik sekali pembahasan kita pada malam hari ini bersama Dr. Ruslan, yang memang kebetulan beliau ini adalah ketua dari Perdosi ya dok ya. Memang ketua dari Perhimpunan Ikatan Dokter Spesialis Saraf. Nah untuk itu, Solusi Menuju Sehat akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, Anda masih bersama kami di Solusi Menuju Sehat. Nah kita lanjutkan lagi kembali pembahasan kita ya dok ya.
terkait dengan data-data statistik masyarakat atau orang-orang tingkatan stroke-nya ini, Dok. Mungkin bisa ditayangkan? Iya. Oke, jadi ada data riset dari kesehatan dasar ya. Ini yang kita lihat ya. Kasus prevalensi stroke ya per mil, artinya per 1.000 penduduk ya. Umur di atas 15 tahun ya. Berdasarkan diagnosis dokter itu ya. Ini kita lihat umur 15 sampai 24 tahun itu 0,6 per mil ya. Artinya kejadiannya itu 0,6 per 1.000 penduduk ya. Penduduk ya, Dok ya. Ya, kemudian ini 25 sampai 34 1, sampai usia makin tua ya, makin tua itu makin besar kasusnya 65 sampai 74 ya. Nah, itu jumlah kasusnya kita lihat yang warna biru. Nah, kemudian itu bagaimana prevalensi laki-laki dan perempuan itu kurang lebih sama saja. Ya, hanya 11 dengan 10,9 ya. Ini data terakhir pada 2018 ya dari Riskesdes ini. Jadi laki perempuan sama saja, hanya beda sedikit sekali. Jadi risiko untuk terkena stroke itu laki perempuan sama ya. Nah, di sini kita lihat orang perkotaan dengan yang coklat itu, orang perkotaan dengan orang desa ya, pedesaan. Ya, orang kota lebih banyak ya, itu karena lifestyle ya, lifestyle-nya ya. itu ya. Betul. Jadi kesenangan makan-makan yang siap saji junk ya. food, Dok Ya, junk food itu ya. Nah, kemudian ya kita di kota ini kan terlalu banyak pilihan, mau makan coto, mau makan kaledo, macam apa semua ada. Ya, jadi umumnya di perkotaan itu jauh lebih besar ya. Betul, nah, kemudian yang data lainnya lagi. Ada yang lain lagi mungkin Iya. tanya? Bisa kita terutama. Baik, Dok. Tadi itu yang di diagramnya itu terlihat bahwa usia semakin tua justru tingkat resikonya lebih tinggi ya, Dok Iya. ya. Mungkin karena faktor usia, Faktor Dok usia. ya. Jadi faktor usia juga itu adalah faktor penyebab stroke. Ya, jadi makin kita berusia, makin panjang umur ya makin besar risiko untuk terjadinya stroke ya. Karena di situ terjadi proses kalsifikasi namanya ya. Jadi pembuluh darah kita mulai menjadi kaku, tidak. Jadi pulsasinya dia punya denyutannya, dia punya pulsasi namanya, denyutan, dia punya elastisitas itu tidak semudah lagi, tidak seperti lagi di kala kita masih usia muda. Masih muda ya, Dok. Sama juga kalau misalnya pipa, kita beli pipa plastik, selang. Kalau selang masih baru biar diinjak, dijepit kan tidak apa-apa. Tapi kalau dia sudah lama, itu kan pipa itu jadi kaku. Kapan diinjak dia pecah. Nah, pembuluh darah kita juga begitu, terjadi kalsifikasi. Kalau makin kita tua, pembuluh darah kita elastisitasnya makin berkurang. Apalagi kalau sudah perokok, betul, sudah minum alkoholisme, alkohol, ya itu tambah kaku. Dinding pembuluh darah kita makin kaku. Ini ya. Ini prevalensi stroke pada ya penduduk 15 yang di atas 15 tahun ya, berdasarkan diagnosa dokter ya. Jadi ini juga masalah pendidikan ya. Jadi mempengaruhi juga, Dok. Iya, yang sekolah ya, yang tidak pernah atau belum pernah sekolah ya, kasusnya tinggi juga karena ketidaktahuannya ya. Yang tamat SD atau madrasah madrasah aliyah ya, ibtidaiyah. Nah, itu kita lihat. Nah, makin tinggi ilmu anunya sedikit makin berkurang karena pengetahuannya ya. Nah, tetapi di sini lagi biasanya makin tinggi pengetahuannya, tetapi itu gaya hidupnya ya yang seperti tadi ya. Nah, itu kira-kira. Jadi ya bukannya kita lebih baik jadi orang bodoh supaya tidak kena stroke, tapi itu karena ketidaktahuannya ya. Jadi, tapi perlunya kita makin banyak kita memiliki pengetahuan yang lebih tinggi, tentu akan lebih tahu bagaimana mencegah ya. Mencegah, mengatasinya, Dok ya. Ada diagram ini juga diagram yang berikut ini tentang pekerjaan ya. Itu mempengaruhi juga, Dok ya? Iya, pekerjaan juga ya. Ini dari hasil penelitian ini. Ini orang yang tidak bekerja ya. Kemudian PNS, TNI ya lebih rendah karena tentu pengetahuannya lebih bagus ya. Kemudian ini mungkin karena yang aktivitas sekolah fisik juga, Dok ya, mungkin ya. Itu yang tidak bekerja jauh lebih tinggi resikonya. Ya tidak bekerja jauh karena tidak ada aktivitas fisik kan. Ya. Iya. Berarti seperti itu ya, Dok ya.
Nah, Dok, baik. Nah, untuk dari segi medisnya sendiri nih, Dok, pengobatan apa saja pengobatan yang bisa dilakukan jika seseorang menderita stroke? Ya. Jadi seseorang yang kita temukan terjadinya stroke, pertama memang kita harapkan adalah penanganan oleh keluarga sendiri. Oleh keluarga sendiri untuk segera bisa mengambil sikap mengambil sikap dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jangan lagi seperti kita punya nenek moyang dulu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ini kita masih menyangka ini kiriman-kiriman ataukah atujung, teguran Bolehlah kita, siapa yang orang tidak percaya, saya juga percaya ada yang seperti itu. Tapi harus berdampingan, tapi harus kita jalan berdampingan, medis, karena jangan juga kita durhaka sampai kita punya nenek moyang Nah, dan itu kan kehidupan jasmani rohani kan ada juga jadi memang ada, tetapi baiknya kita di samping itu kita jalan bersamalah Jadi kalau ada kasus seperti tadi, gejala-gejala yang tadi pusing, sakit kepala, tiba-tiba lemas separuh badan, jadi ada gejala bicara terus cadel, atau mengangkat tangan agak lemah, atau kalau dia senyum, ini nih ada Jadi ini kita harus segera Nah, ini mungkin segera melihat ini. Kita buat jadi singkatan face perhatikan face, lihat wajahnya ini. Kalau dia senyum langsung miring mulutnya Tidak sempurna senyumnya, Dok tidak sempurna. Atau yang kedua ini arm itu lengan Lengan. Susah dia mengangkat lengannya memegang Kemudian sesuatu juga, Dok. Atau susah juga untuk memegang sesuatu mungkin susah memegang sesuatu. Kemudian ini seperti understand your jadi bicara tidak tidak paham kita menemukan tidak memahami ada bicara seperti itu apa Dok kita kadang kala dia bingung kebingungan Berarti, nah pada saat inilah 3 gejala ini harus kita segera calling ke rumah sakit terdekat ke dokter, ke para tenaga kesehatan untuk segera ditangani, untuk dikenal, untuk segera kita mengenal kasus ini kasus perdarahan atau penyumbatan. Nah, seperti tadi yang ditanyakan, bagaimana obatnya? Nah, ini ada 2 kelompok cara pengobatan yang sangat-sangat berbeda. Gitu, Dok. Karena kalau terjadi penyumbatan, maka prinsip pengobatan adalah melepaskan penyumbatan. Artinya membuka penyumbatan supaya terjadi perdarahan, supaya darah mengalir. Mengalir, betul. Nah, jadi tentu obatnya untuk menghancurkan bekuan darah itu. Supaya tidak tersumbat. Menghancurkan bekuan darah supaya tidak tersumbat. Nah, sekarang kalau kasus yang kedua yang 15% yang terjadi perdarahan, itu kan terjadi robekan pembuluh darah, dini pembuluh darah. Berarti kita prinsipnya harus memberikan penyumbatan. Memberikan penyumbatan. Jadi supaya jangan terjadi pendarahan yang berkelanjutan. Jadi luas, 2 obat ini memang kita yang bisa mengenal atau adalah di kalangan medis tidak bisa untuk masyarakat umum, tapi cukup yang tadi 3 itu gejala kalau dia senyum miring kalau diangkat lengannya rasa kelemahan lengan atau kakinya kemudian bicaranya mulai ngelantur, itu tanda-tanda stroke. Cepat ke dokter. Apalagi kalau sudah rasa kram sebelah. Nah, nantilah di rumah sakit ditentukan dengan pemeriksaan klinis namanya. Pemeriksaan itu bisa kita mengenal ada kriteria-kriteria ini perdarahan atau ini penyumbatan. Nah, tapi penyakit ini hanya bisa didiagnosa pasti dengan pemeriksaan CT scan. Dengan CT scan kita bisa melihat tadi di gambaran di otak itu, oh ini tersumbat, oh ini perdarahan. Jadi kalau tersumbat itu dalam foto kelihatan agak gelap, hitam. Nah, di situ dia. Tapi kalau dia perdarahan itu putih dia. Putih. Ada tadi ini Sandi yang sana. Ini, Dok, stroke perdarahannya itu 15%. Itu yang putih itu perdarahan. Oh, itu putih perdarahan. itu, Dok ya. Iya, kalau yang sebelah ini iskemik yang 80% tersumbat, itu yang hitam-hitam di jaringan otak. Nah, itu bedanya kita bisa lihat. Jadi kita bisa nah, pada saat kita sudah bisa menentukan ini perdarahan, maka obat yang bisa ditentukan obat untuk perdarahan. Berarti kita harus melakukan suatu tindakan menghentikan perdarahan, karena waktu terjadi perdarahan terjadi udem namanya, terjadi pembengkakan. Kita berikan juga untuk mencegah terjadinya udem, terjadinya pembengkakan.
Karena kalau dia udem, dia akan menekan batang otak dan tidak orang tidak bisa bernapas. Meninggal karena tidak berfungsi, fungsi pernapasannya di batang otak. Itu kalau perdarahan. Kalau penyumbatan seperti tadi, diberikan obat-obat yang bisa menghindari atau bisa menghancurkan bekuan darah itu supaya terbuka aliran darah. Tapi sekarang ada metode baru. Nah, itu kita melakukan itu ya, tindakan. Biasanya itu yang tadi saya bilang, 3 jam pertama, maksimal 12 jam pertama. Kalau begitu kita temukan, kita lakukan DSA namanya ya. Nah, DSA itu ada satu tindakan tindakan neurologi ya, dengan melakukan suatu memasukkan obat ya. Memasukkan obat itu dimasukkan melalui aliran darah, kemudian dituntun dengan alat ya, melepaskan penyumbatan dan orangnya akan segera normal. Oke, baik dok. Berarti ini yang paling ditunggu-tunggu normal sama pemirsa karena belum dok. terjadi kematian akson otak, sel-sel otak. Iya, kalau sudah mati, ya apa gunanya kita bekerja? Betul Ya, sekali jadi dok, sebelum mati, waktu masih dia penumbra namanya, masih mau mati, masih setengah mati, itu jaringan otak cepat segera, kita ya. Ya, betul dok. Sama juga kalau orang tenggelam, baru jatuh tenggelam, bisa cepat segera kita bantu untuk membantu pernapasan supaya dia. Tapi kalau sudah dari tadi tenggelam baru diangkat kan tidak ada gunanya. Begitu juga otak. Ya. Baik dok. Nah terakhir ini dok, ya, untuk menjawab pertanyaan pemirsa di rumah, apakah stroke itu bisa sembuh atau tidak? Solusi menuju sehatnya untuk mengatasi dari stroke ini bagaimana dok? Jadi ya sebagai penutup, stroke itu sebenarnya bisa disembuhkan, tergantung dari bagaimana kita, kalau misalnya memang terjadi, secepatnya, sedini mungkin segera mendatangi rumah sakit atau ke dokter saraf. Kalau sudah terjadi. Tapi untuk tidak terjadinya stroke, maka kita harus mengatur pola hidup dengan cara selalu mengontrol gula darah, tekanan darah, kolesterol, inilah kimia-kimia darah namanya ya. Kemudian ya seperti tadi, makanan yang sehat, olahraga teratur untuk mencegah terjadinya stroke ya. Tapi ya namanya wallahu alam, kita juga manusia biasa, upaya harus kita upayakan, tapi bukan 100% ya. Banyak juga dokter mati karena stroke. Padahal mereka juga berupaya ya. Tapi ya sudahlah. Berusaha kita ya, berupaya ya. Maksimal mungkin dok. Baik dok, nih sebenarnya saya masih banyak mau diskusi sama dokter ini, tapi sayang sekali kita dibatasi oleh waktu ya dok ya. Mungkin di lain hari dok bisa kita diskusi lagi. Nah baik pemirsa di rumah, jadi stroke itu bisa disembuhkan asal kita juga cepat menanganinya. Jadi sedini mungkin jika tadi sudah disebutkan oleh dokter gejala-gejalanya itu timbul atau muncul, maka segera mungkin menuju ke rumah sakit terdekat atau menghubungi dokter agar segera ditangani secepat mungkin. Itu kalau sudah terjadi, kalau belum terjadi kita berupaya. Ya baik dokter. Nah terima kasih dokter Ruslan atas waktunya dan juga ilmunya yang memang benar-benar bermanfaat buat kita semua ya. Terlebih lagi mungkin pemirsa di rumah setelah menonton ini sudah bisa mengantisipasi, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi stroke ini sendiri. Nah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rara Alamri pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Solusi Menuju Sehat setiap hari Selasa pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hanya di TVRI Sulawesi Tengah, media pemersatu bangsa. Salam sehat jiwa.